Hai teman-teman, saya dari kelompok 1 di sini menjelaskan tentang syok dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mari kita sama-sama simak materinya ya. Apa itu syok? Syok adalah suatu keadaan di mana aliran darah tidak memadai untuk memenuhi permintaan kebutuhan oksigen jaringan. Hal ini didefinisikan sebagai sebuah sindrom yang diawali oleh hipoprevensi akut sehingga terjadi hipoksia jaringan dan disfungsi organ vital. Ada 3 klasifikasi syok dan patofisiologi beserta gejala klinisnya. Masuk dalam yang pertama yaitu syok kardiogenik. Syok kardiogenik didefinisikan sebagai kegagalan pompa jantung atau pump ailure. Syok ini diakibatkan karena penurunan daya kerja jantung yang berat, misalnya penyakit jantung iskemik seperti infrak, obat-obatan yang mendepresi jantung, gangguan irama jantung. Patofisiologi dari syok kardiogenik ini terjadi akibat gagal ventrikal kiri yang sangat berat, sehingga tekanan darah turun, tekanan kapiler paru naik disertai oligoridanfa, kesadaran yang menurun dan asidosi metabolik. Syok kardiogenik paling sering disebabkan oleh infrak jantung akut dan kemungkinan terjadi pada infark akut 5-10%. Syok merupakan komplikasi infrak paling ditakuti karena mempunyai mortalitas yang sangat tinggi, mencapai 80-90%. Tadi menjelaskan tentang patofisiologi, sekarang masuk dalam gejala klinis. Gejala klinis dari kardiogenik, diagnosis ditegakkan bila tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg, disertai adanya oliguria, yaitu bila diuresis kurang dari 20-30 cc per jam, biasanya penderita tampak gelisah, pucat, ekstremitas dingin, disertai sianose perifer, kulit biasanya lembab dan dingin. Kemungkinan adanya infark jantung akut didapatkan dari riwayat penyakit adanya sakit dada yang khas, disertai perubahan gambaran EKG yang khas dengan adanya gelombang Q patologis dan segmen ST yang meningkat, dan dengan pemeriksaan enzim jantung, CPK, CKMB, SGOT, dan LDH menunjukkan kenaikan. Sering dijumpai tanda disfungsi ventrikal kiri yang hebat, yaitu distensi vena leher dan tanda ödem paru atau dyspneu, batuk, dan ronki. Masuk dalam klasifikasi kedua syok. Syok obstruktif. Syok ini disebabkan oleh obstruktif aliran ke sirkulasi sentral, antara lain terlihat pada tamponade jantung, pneumotoraks, dan emboli par. Syok yang kedua ialah syok distributif. Syok distributif adalah syok yang terjadi akibat berkurangnya tahanan atau tonus pembuluh darah perifer, sehingga darah tidak dapat terdistribusi ke seluruh tubuh. Syok ini terjadi pada syok neurogenik, cedera medula spinalis atau batang otak, syok anafilaksis, obat-obatan, syok septiktif, dan syok hipovolemik. Masuk dalam pencegahan syok. Penderita alergi yang pernah mengalami syok anafilaktif perlu menghindari hal-hal yang dapat memicu alergi, misalnya makanan atau minuman tertentu. Penderita juga dianjurkan untuk selalu membawa epinephrine dalam bentuk autoinjektor atau berbentuk seperti pen, sebagai pertolongan pertama saat terpapar alergen yang dapat menimbulkan syok anafilaktik. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat tersebut. Ada empat komplikasi syok. Syok dapat menyebabkan komplikasi, bahkan kematian. Beberapa kondisi yang dapat muncul akibat syok adalah gangguan ginjal, henti jantung, aritmia, dan gangguan pada otak. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Semoga video dengan materi yang telah kami tayangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.
Sekian dan terima kasih. Dadah.